Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari baru yang telah Tuhan karuniakan bagi kita saat ini. Dan sebelum memulai segala aktivitas kita, mari bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah menjadi penuntun bagi kita di sepanjang hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan terus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari siapkan bacaan kita dari Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 23. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh kembali mengalami hari baru, sukacita dalam persekutuan kami di pagi hari ini, dalam program Renungan Harian Toraya di Jemaat Tamalan Rea. Firman-Mu akan kami dengarkan, yang itulah jadi penuntun di dalam sepanjang kehidupan kami hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Keluaran pasal 4 ayat 18-23, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Amin. Firman Tuhan kita renungkan pagi hari ini dengan dituntun tema, ibadah itu membebaskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, ada yang mengatakan, kita sibuk beribadah, tetapi belum tentu kita semakin sehat secara rohani. Nah, patut disyukuri karena ibadah-ibadah kita makin marak dan makin banyak jenisnya. Namun, apakah kita telah mengalami dan merasakan pembebasan dalam perjumpaan dengan Allah dalam beribadah? Hari ini kita mendengar tentang Israel yang disebut sebagai anak sulung Tuhan yang mesti beribadah kepadanya. Ayat 13 mengatakan, "Anakku, anakku yang sulung." Anak sulung mestinya menjadi milik Tuhan atau dipersembahkan kepada Tuhan dalam Keluaran pasal 13. Jadi Israel sebagai anak sulung mestinya dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya bahwa semua bangsa Israel harus dikuduskan atau ditersendirikan bagi Tuhan. Mereka mestinya senantiasa atau secara terus-menerus hanya beribadah kepada Tuhan. Seharusnya mereka beribadah kepada Tuhan bukan dijajah atau diperbudak oleh orang Mesir. Tuhan telah mengindahkan dan telah melihat kesengsaraan mereka di ayat 31 pada bagian B. Musa diutus Tuhan untuk membebaskan mereka dari Mesir agar mereka dapat beribadah dengan bebas kepada Tuhan. Jadi orang Israel beribadah berarti, pertama, Tuhan yang turun bertindak memilih dan menjadikan Israel sebagai anak yang diistimewakan atau anak sulungku dalam pembacaan kita.
Yang kedua, ibadah berarti pembebasan dan penyelamatan dari berbagai belenggu dan perbudakan kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, beribadah bukan sekedar berkumpul dan bernyanyi lalu mendengarkan khotbah. Beribadah berarti kesempatan indah mengalami kehadiran Allah yang datang memperdengarkan kehendak-Nya, sehingga kita menikmati pembebasan dari berbagai belenggu dan himpitan dunia ini, terutama dari belenggu dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, dan biarlah bahwa dalam sepanjang hidup kami, kekudusan nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, itulah yang akan terus kami nyatakan melalui kata dan perbuatan kami. Kami rindu Tuhan bahwa juga melalui setiap perkataan kami, perbuatan kami, hidup kami dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, semuanya menjadi sebuah kesempatan di mana kami merasakan perjumpaan dengan Allah. Itulah ibadah yang kami jalani. Kami mau Tuhan bahwa seluruh keberadaan hidup kami dengan segala keterbatasannya disempurnakan dalam karya Roh Kudus, sehingga menjadi sebuah peribadahan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, karena sesungguhnya kami penuh dengan kelemahan. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami telah sedia untuk melaksanakan setiap pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk setiap kerja dan usaha yang telah Tuhan anugerahkan. Biarlah semua boleh kami jalani dengan penuh sukacita iman, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Tuhanlah memberkati juga anak cucu kami dalam pendidikan mereka. Biarlah dalam perjuangan mereka hari ini untuk mendapatkan dan meraih cita-cita mereka, Tuhan akan menolong dan menyempurnakan setiap perjuangan itu. Berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia, yang ruang gerak mereka semakin terbatas oleh karena kondisi tubuh yang semakin menua. Kami percaya ya Bapa, Engkaulah menolong mereka untuk terus memaknai kehidupan mereka, bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kami bersyukur Tuhan untuk sehat dan kuat yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami tetap berdoa bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit, ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Biarlah kasih setia Tuhan selalu melingkupi mereka, agar dalam perawatan dari keluarga maupun medis, mereka boleh menikmati kesembuhan yang sempurna. Ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, peliharakanlah agar semua boleh kami jalani dengan penuh sukacita iman dan penyerahan diri yang sungguh kepada Allah. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa, sambut kami yang datang mengucap syukur. Mohon jawablah setiap doa kami seturut kehendak-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya kasih karunia Allah terus menuntun kita untuk menjadi pelaku firman yang taat. Karena itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.